Hai, selamat pagi traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas Supplementary Terupdate 10 Mei 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan mulai update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 ini pada Jumat mengalami pelemahan. Investor asing tercatat kembali net buy namun terbatas di beberapa saham mover seperti Telkom, BBCA, dan Astra. Selama seminggu terakhir, investor asing telah membuka net buy di indeks kita sebesar 800 miliar. Cadangan devisa kita meningkat tipis, namun hal ini tidak dapat menahan koreksi yang terjadi. Koreksi Jumat kemarin ini diakibatkan aksi profit taking pelaku pasar merespon akan adanya libur panjang dan pendeknya perdagangan di bulan ini. Di sisi lain, masih adanya kekhawatiran akan perkembangan kasus COVID-19 di Asia yang semakin mengkhawatirkan. Terlebih terdapat mutasi virus baru dan penerapan lockdown di beberapa negara seperti Filipina, India, dan Turki. Ini menambah kekhawatiran pelaku pasar akan potensi terjadi lonjakan kasus juga di Indonesia pasca libur lebaran nanti. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ini ditutup menguat setelah dirilisnya data non-farm payroll yang melambat dan di bawah ekspektasi para ekonom yang memperkirakan data non-farm payroll ini meningkat 1 juta pada bulan April. Data pengangguran pun meningkat menjadi 6,1% dari sebelumnya 6% dan jauh di atas ekspektasi pasar yaitu sekitar 5,8%. Hal ini meredakan kekhawatiran pelaku pasar akan naiknya kembali inflasi dan potensi kenaikan akan terjadinya suku bunga. Indeks Eido menguat 0,6%, indeks VIX melemah signifikan. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global ini telah mereda, sehingga berpotensi memberikan pengaruh positif ke pergerakan pasar saham. Indeks DXY ini juga melemah. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif juga ke pergerakan mata uang dunia, termasuk juga rupiah. Bursa saham ASEAN dan regional ditutup variatif pada Jumat. Hang Seng dan Shanghai ini terkoreksi terbatas. Hal ini merespon ketegangan antara China dan negara-negara barat. Uni Eropa mengambil langkah-langkah untuk berjaga-jaga terhadap persaingan ekonomi dari China yang dianggap tidak adil. Di satu sisi, kekhawatiran gelombang baru kasus COVID-19 yang semakin merebak dan varian baru serta adanya lockdown beberapa negara ini menambah sentimen negatif terhadap pergerakan bursa Asia pada Jumat kemarin. Selanjutnya, currency and bond yield. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD IDR ini kembali melemah dan semakin menjauh dari level 14.500 akibat meningkatnya cadangan devisa kita dan tren penurunan US dollar. Selanjutnya, yield treasury kita ini turun, sementara US 10-year menguat. G3 currency rata-rata menguat, sehingga hal ini sejalan dengan indeks dolar yang masih cenderung melemah. Lalu update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Jumat kemarin kembali menguat seiring pemulihan ekonomi di US dan pelemahan dolar. Gold, silver, copper, dan nikel ini kompak menguat. Penguatan komoditas metal ini berpotensi memberikan katalis positif terhadap pergerakan saham basis metal pada hari ini. Coal, pulp, dan CPO ini juga dalam tren penguatan, sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi pergerakan saham emiten coal, pulp, dan CPO juga pada hari ini ya. Sementara oil WTI dan Brent juga mengalami technical rebound setelah beberapa hari sebelumnya terkoreksi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi pergerakan emiten oil pada hari ini. Selanjutnya update emit dari tim equity research kita, ada Timah, ini rekomendasi hold, taking profit di 1.700. Tinis mengalami penurunan pendapatan pada kuartal 1 2021 sebesar 2,4 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya produksi timah hingga 5.220 ton atau turun 35,6% secara kuartal atau turun 63,1% secara year on year. Namun Tins berhasil membukukan laba bersih sebesar 10 miliar rupiah. Dibandingkan pada kuartal 1 2020 dia net loss 413 miliar rupiah. Dampak dari harga timah yang solid sehingga ASP, average selling price-nya ini bisa membaik dan profitabilitas meningkat seiring kenaikan gross dan operating margin. Pada kuartal 2 2021, kami memperkirakan produksi timah ini akan meningkat disebabkan oleh kondisi cuaca yang mendukung. Selain itu, kami memperkirakan harga timah yang solid dapat mendukung laba bersih menjadi 311 miliar rupiah pada kuartal 2 2021. Lalu, update dari S Hardware, rekomendasi buy, taking profit di 1.800. Pada full year 2020, SS membuka laba bersih sebesar 733,2 miliar rupiah atau turun 28,8% secara year on year. Sesuai dengan estimasi kami dan konsensus, sementara itu total penjualan dibukukan sebesar 7,4 triliun rupiah atau turun 9% secara year on year. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan membuat Triple SG ini juga mengalami penurunan sebesar 9,3% di tahun 2020. Namun GPM
ini berhasil mencapai 49,4% yang dikarenakan terjadinya peningkatan penjualan seiring dengan munculnya pandemi yang memicu tren bersepeda. Kinerja kuartal 1 2021 diproyeksikan akan sedikit melambat karena Akses terkena dampak negatif dari kebijakan PPKM di bulan Januari dan peningkatan diestimasi baru akan terjadi pada Maret 2021. Triple SG dan penjualan dapat membaik seiring dengan peningkatnya traffic mall, sehingga kami melihat pertumbuhan pendapatan akan meningkat sebesar 2 digit secara tahunan pada kuartal 2 2021. Selanjutnya CPO. Sejumlah negara di Eropa ini telah mendatangani perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia atau EFTA-CEPA. Penandatangan ini diyakini bisa menjadi angin segar bagi komunitas perdagangan Indonesia termasuk produk sawit. Menurut Jerry Sambuaga selaku Wamen Perdagangan RI, terdapat 4 tambahan negara di Eropa yang tidak melakukan eksistensi, diantaranya adalah Swiss, Norwegia, dan Islandia. Dilihat secara relatif dan objektif, kebutuhan lahan dan dampak ekologis dari penanaman rapis ya justru 6 kali lebih besar dari kelapa sawit. Selain itu, teknologi perkebunan, pemupukan, pengolahan air dan berbagai hal yang berkaitan dengan kelapa sawit ini juga terus berkembang sehingga makin efisien secara ekologis. Selanjutnya, update dari Indonesia Battery Corporation atau IBC ini menandatangani Heads of Agreement ini investasi pabrik baterai kendaraan listrik dengan konsorsium baterai LG dari Korea Selatan. Penandatangan ini menunjukkan proyek pembangunan baterai kendaraan listrik segera dimulai. Konsorsium ini terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO, dan Wayu Holding. Tahap selanjutnya setelah ini adalah feasibility study yang kemudian bisa dilakukan dengan pengerjaan proyek. Rencana nilai investasi ini adalah sebesar 9,8 miliar US dollar yang meliputi pertambangan, peluburan, pemurnian, serta industri prekursor dan katoda. Untuk selengkapnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas setelah kemarin dia menguji mid channel-nya. Indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik netral dead cross, dan indikator RSI-nya netral melemah. ISG diprediksi bergerak di rentang 5.800 hingga 6.080. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal ada MDKA, rekomendasi trading buy. Trading range untuk MDKA di area 2.570 hingga 2.740. Volume transaksi dalam tren peningkatan, indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastik overbought, dan RSI-nya overbought. Lalu selanjutnya ada ITMG, trading buy juga, trading range di area 11.925 sampai 12.525. Lalu selanjutnya ada SSMS, trading buy, trading range di area 915 sampai 970. Lalu ada Bank BNI, rekomendasi sell, trading range di area 5.500 sampai 5.700. Volume transaksi kemarin meningkat, indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik netral, dan RSI-nya netral melemah. Lalu yang terakhir ada BRPT, rekomendasi sell, trading range di area 910 sampai 965. Volume transaksi kemarin menurun, indikator yang masih di positif melemah, indikasi dead cross, indikator stokastik netral melemah, dan RSI-nya netral melemah. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, Citra, dan Bank Mandiri. Lalu, rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari. Kita mempertahankan 3 saham, ada TINS, ada Waskita, dan yang terakhir adalah LSIP. Lalu, rekomendasi day trade, trading harian pada hari ini terdapat 15 saham. 8 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya adalah MDKA, Pesap, Indi, ITMG, hingga Bank Danamon, MPMX, dan TPIA. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders.